Bang Muslim. Baham Muslim. Iya, Muslim. Silakan Bang, apa yang mau Abang bahas? Silakan. Mau yang saya tanya, Apa itu? ini masalah Kristen ya. Oke, silakan Bang. Tapi Abang Muslim kan? Iya. Iya. Oke, silakan. Kok Kristen disalib ya? Kok Kristen disalib ya? Itu Ini pertanyaan makanya saya saya, bilang. Makanya teman-teman nih nyari orang Muslim yang agak waras nih memang agak sulit. Kok Kristen disalib ya? Bang, Tuhannya itu Bang. kenapa disalib Tuhannya? Yesus Nah itu baru Anda ngomong, kenapa Bang. disalib? Harusnya Anda berkata begitu. Orang Kristen itu kenapa kok Tuhannya disalib ya? Gitu. Bukan kenapa Kristen kok disalib ya? Bang, itu ada Injil Bang dijual di toko. Atau Anda bisa install. Anda bisa install di dalam HP. Itu ada Injil. Begitu Bang. Tinggal Anda download saja, kemudian Anda baca. Ringkasnya, saya kasih cerita begini Bang. Saya kasih ringkasannya. Yesus disalibkan akibat daripada orang-orang Yahudi itu tidak menerima dia. Orang-orang Yahudi tidak menerima Yesus. Karena Bentar, Bang, ya. pemberontakan. Gimana? Aku mau nanya dulu. Kenapa bisa Tuhan Yesus bisa disalib? Sementara kan dia disebut Tuhan. Kenapa disalib? Ya, tidur dulu di bawah Bang. Nanti saya agak sedikit capek ngomongnya. Saya tuh pengen teman-teman kalau ada orang Muslim yang naik ke sini, seenggak-enggaknya IQ-nya itu beres gitu loh. Yang naik ke sini tuh orang-orangnya IQ-nya itu pada rusak semua. Susah. Oke, kita kasih naik Sarwana Adiraja. Habis air minum. Ya, selamat malam Zaraditya. Selamat malam. Oke, Bang Zaraditya, apakah Anda seorang Muslim, Bang? Muslim? Muslim. Apa yang mau Anda utarakan, Bang? Silakan. Semoga Anda ya sedikit mendingan lah, ya mendingan daripada yang lain. Soalnya yang lain-lain datang tuh pada nggak waras. Coba datang, kemudian beradab, punya adab, begitu, punya sopan santun, begitu. Kalau ngomong bisa bahasa Indonesia dengan baik dan benar, gitu. Silakan. Saya dikasih kesempatan buat mengutarakan apa? Boleh. Apa saja yang mau Anda utarakan seputar diskusi Islam Kristen? Sebenarnya sih kalau debat antar agama, terutama Kristen dan Islam, pasti ujung-ujungnya tuh saling hujat, Bang. Enggak juga. Tergantung orangnya, Bang. Kalau orangnya itu mau berpikir, kalau orangnya itu tidak emosional, tidak Bang. Saya sudah mengalami mendiskusikan banyak hal dan banyak juga yang nggak saling hujat. Akhirnya mengakui juga begitu. Bahkan dia udah nggak mau lagi ngikutin Muhammad. Nah itu. Bahwa itu tanda bahwa dia berpikir. Contoh ya Bang ya tadi saya bilang. Muhammad itu Bang bilang kalau ada lalat masuk ke minuman Anda, maka lalat itu harus Anda celup-celupin itu. Setelah itu ambil, buang lalatnya, lalu Anda minum minuman itu. Itu kata Muhammad. Nah, apakah Anda mau mengikuti yang seperti itu? Ya karena saya seorang Muslim dan Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi yang saya ikutin dan saya percayai, ya saya mengikuti. Oke, berarti besok kalau Anda pergi ke warung Padang, ada lalat di situ, yang dari tong sampah itu yang hijau-hijau itu jatuh ke minuman Anda,
Berarti Anda celup-celupin lalat hijau itu, lalu Anda buang, lalu Anda minum minuman Anda. Setuju? Ya nggak seperti itu juga cara. Nah, ini kan, ini, memang ngomong sama mereka ini susah ini. Tadi Anda mengatakan, ya karena saya Muslim dan saya percaya dengan Muhammad, maka akan saya lakukan. Giliran saya bikin contoh, ya nggak seperti itu juga, keles. Ini ngomong sama kalian ini seperti saya itu ngomong sama... Aduh, susah bang. Gimana kayak gini bang kita mau diskusi? Nih sekarang saya balik tanya ya. Kalau Itu dulu diberesin bang, beresin itu dulu. Bagaimana Anda seorang manusia yang Anda mengklaim bahwa Anda itu tahu dengan yang namanya kebersihan, ngerti jijik, ngerti jorok, ada lalat masuk ke minuman Anda, malah Anda celup-celupin lalatnya, lalu Anda minum. Anda ini kok jorok sekali gitu loh. ini, Kan nggak usah mikir yang jauh-jauh bang, sederhana aja, simple Iya. itu. Coba. saya tahu, sederhana. Nih, itu kan statement itu kan tadi kan udah dilihat. Itu hadis yang disampaikan dari Nabi saya Muhammad SAW. Posisinya dibalik. Kalau misalkan Yesus yang Anda percaya itu berkata sama halnya seperti itu, Anda mengikuti tidak? Ya nggak mau lah. Seandainya Yesus mengajarkan, kalau ada lalat masuk ke minuman kalian, minum aja. Nah berarti saya harus mengatakan ini nampaknya ini berbahaya ini ajaran ini. Puji Tuhan bang, Tuhan Yesus kami itu adalah mengajarkan sesuatu yang waras bang, bukan mengajarkan sesuatu yang tidak waras. Berarti kalau misalkan Yesus misalkan nih punya statement yang sama halnya demikian, Ya berarti kemungkinan dia nggak waras. Tapi sayangnya Tuhan Yesus kami tidak pernah mengajarkan demikian. Yang mengajarkan demikian itu yaitu yang Anda yakini sebagai nabi. Dan itu bukan cuma satu bang. Itu baru lalat doang. Kencing juga bang. Kalau ada orang sakit, disuruh mendatangi kandang onta, lalu meminum air kencingnya bang. Coba bang, air kencing hewan diminum. Coba bang, Anda merasa nggak ini Muhammad nih ada apa sih? Coba Anda pernah nggak berpikir seperti itu? saya sudah berkali-kali ingin naik ya, ingin ikut debat sama Bang Edis. Ya baru malam ini dikasih kesempatan naik ya. Nah, Anda menjawab pertanyaan saya yang tadi aja, Anda belum bisa. Bang, udah saya bilang bang, seandainya Yesus mengajarkan berzina, Yesus mengajarkan, hei orang Karesten, kalian harus maling itu, kalau ada barang orang ambil. Seandainya Yesus mengajarkan demikian bang, berbondong-bondong orang Kristen tidak percaya dengan Yesus bang. Kan Anda sudah bertanya nih, seandainya Yesus mengajarkan demikian. Yesus ngajarin kalau ada lalat masuk ke minuman, minumlah. Kalau ada onta kencing, minumlah air kencingnya. Seandainya seperti itu, maka orang Kristen berbondong-bondong akan meninggalkan Yesus. Kan sudah saya jawab, kok Anda bilang tidak bisa jawab? Gimana sih? Berarti Anda tidak sepenuhnya percaya dengan Yesus yang Anda anggap Tuhan itu. Simple. Kenapa saya percaya dengan Yesus? Ya karena saya pelajari ajarannya normal, ajarannya sehat. Gimana sih? Kalau saya temukan ajarannya nggak sehat, ya saya tinggalkan. Nah, Anda percaya sama Muhammad membabi buta, nggak tahu apapun, pokoknya imani saja. Apapun kata Muhammad, amin.
Gimana sih Anda ini? Saya mengimani ya karena saya Muslim. Makanya saya tidak makanya Bang, tidak salah ada survei yang membuktikan IQ rata-rata orang Indonesia itu hanya 1 atau 2 tingkat di atas gorila. Rata-rata loh, kebanyakan. Dan kebanyakan orang Indonesia adalah pengikut Muhammad. Untung saya bukan kebanyakan. Gimana? Saya yakin kayaknya Anda itu dulunya Muslim yang murtad kayaknya deh. Muslim, Bang, tidak pernah saya menjadi seorang Muslim, Bang. Coba. Atau gini saja lah. Atau Anda ini, sebentar ya, saya kasih survei ya. IQ rata-rata orang Indonesia, sebentar. IQ sebagian besar orang Indonesia. IQ rata-rata orang Indonesia. Perhatikan Bang ya. Ini Bang, IQ rata-rata orang Indonesia ya. Ini luar biasa Anda ini. Saya balikan. Berapakah IQ rata-rata orang Indonesia? Kebanyakan orang Indonesia. Nih, kita lihat. Oke, lihat tadi Bang ya. Dari detik.com ya Bang ya. Rata skor IQ Republik Indonesia hanya 78. Perhatikan nih. Ya, skor rata-rata intelijen quotient ya atau IQ Indonesia viral karena berada di angka 78. Ini hampir sama Bang dengan simpanse dan gorila, Bang. Rata-rata kan berarti nggak semua, betul nggak? Setuju? Rata-rata orang Indonesia. Ya Anda juga kan orang Indonesia. Iya. Kebanyakan orang Indonesia itu IQ-nya 78. Nah, saya tanya sama Anda. Kalau kebanyakan berarti kan tidak semua. Setuju? Hanya minoritas saja yang IQ-nya tinggi, yang mayoritas IQ-nya 78, betul? Ya, secara tidak langsung Anda itu menganggap yang IQ. Oke, sekarang saya tanya yang mayoritas di Indonesia itu pengikut Yesus atau pengikut Muhammad? Muslim. Berarti angka 78 ini ditujukan kepada siapa? Ya nggak semua seperti itulah. Betul, nggak semua Bang, setuju nggak semua, rata-rata atau sebagian besar, setuju? Itu kan cuma data yang belum tentu kebenaran. Ya sudahlah Bang, jangan dipaksakan lah. Intinya begini Bang, kalau Anda masih percaya, kalau Anda ada lalat masuk ke minuman Anda, kemudian Anda minum, kemudian Anda berkata bahwasanya itu enak, ya. Apalagi yang mau saya diskusikan dengan Anda? Besok kalau Anda ngasih susu sama anak Anda yang masih bayi begitu ya, ada lalat masuk ke dalam, istri bilang, buang, ada lalat masuk. Jangan. Benar kan? Setelah itu Anda buang lalatnya, Anda kasih sama anak Anda yang masih bayi itu. Besok diare. Udah, turun dulu di bawah sana. Gimana kita mau diskusi kalau begini? Kenapa sih kita ini mikirin yang tinggi-tinggi? Yang sederhana saja Anda tidak bisa mengambil kesimpulan. Mikirin yang di langit Anda. Tidak perlu kita memikirkan hal-hal yang di langit. Hal-hal yang susah metafisika. Kalau hal-hal yang simple dan sederhana saja masih Anda bebal. Oke, kita kasih naik ada Bang Fian. Ya, halo, selamat malam Bang Fian.
Ya, selamat malam Bang Idis. Oke, silakan Bang Fian, nyalakan kamera Anda. Anda Muslim? Muslim. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera. Apa yang mau Anda bahas? Silakan. Saya mau bertanya Bang Idis. Kamera nyala dulu, Bang. Bang, Cuman dua. Ya, Bang, ya, saya itu menjadi putus asa loh mencari orang Muslim itu yang agak warasan, Bang. Udah saya bilang nyalakan kamera, nyalakan kamera. Apa Anda memang budek? Apa memang nggak waras atau bagaimana? Gitu loh. Nah, gitu loh, kan? Silakan Bang, apa yang mau Anda sampaikan? Ada dua pertanyaan Bang Idis. Apa itu? Yang pertama, Yesus itu menurut Bang Idis Tuhan apa bukan? Tuhan, tetapi dia itu bukan Bapa di surga. Kalau kata Tuhan itu Anda pikir adalah Bapa di surga, berarti jawabannya bukan. Makanya ketika Anda bilang Tuhan itu maksudnya bagaimana gitu? Maksudnya Bapa di surga kah? Atau hanya Tuhan begitu? Bentar, satu pertanyaan lagi Bang Idis. Silakan. Yang kedua, sebelum Yesus itu lahir dari rahim Bunda Maria, orang Kristen ini nyembahnya kemana itu Bang Idis? Silakan dijawab Bang Orang Idis. Kristen belum ada, gimana Anda itu? Sebelum Yesus lahir ya orang Kristen belum ada. Coba sekarang saya tanya sama Anda. Sebelum Muhammad lahir nih, siapa nabi di situ di tengah-tengah orang Quraisy? Banyak Bang Idis. Siapa? Termasuk nabi-nabi Bang Idis. Siapa? Sebutkan satu. Nggak perlu disebutkan, itu saja yang perlu dijawab. Jangan menyimpang dari. Gimana? Anda bertanya kepada saya, siapa Tuhannya orang Kristen sebelum Yesus lahir? Sebelum Yesus lahir emang udah ada orang Kristen? Nah, makanya saya bertanya. Tolong dijelaskan. Ya sebelum Yesus lahir orang Kristen belum ada Bang. Kristen itu ada ketika Yesus lahir. Baru Yesus mengajar, baru muncullah orang-orang Kristen yang disebut pengikut Yesus. Gimana Anda ini? Ya. Udah jawabannya. Benar. Ya itu. Iya. Makanya saya tanya balik, sebelum Muhammad lahir siapa nabinya orang-orang Quraisy? Oke Bang Idis, itu saja yang perlu saya Hanya pertanyakan. itu. Artinya kan saya nggak penasaran lagi. Cuman itu aja Bang Idis ya. Selamat Masa malam. hanya seperti itu pertanyaanmu? Nggak ada pertanyaan yang lain? Ada satu lagi. Apa itu? Bunda Maria itu menuhankan anaknya ya Bang Idis ya? Bunda Maria menuhankan anaknya. Ada prosesnya itu Bang. Kadang-kadang kalau kita baca di dalam Alkitab, kadang-kadang Maria juga tidak percaya dengan Yesus. Ada di dalam Alkitab itu bagian-bagian di mana Maria itu meragukan Yesus. Oh begitu. Itu makanya. Tetapi pada akhirnya Maria itu akhirnya dia percaya kepada Yesus dan menuhankan Yesus. Artinya ibunya menuhankan anak di situ kalimatnya ya Bang Idis. Sedangkan Siti Aminah menuhankan Muhammad aja nggak masalah kok. Anda itu gimana sih? Bang, itu tema sudah kita bahas Bang berulang-ulang. Di dalam keimanan orang Islam, Muhammad itu adalah Rob. Dan Aminah menjadikan Muhammad sebagai Robnya. Iya, Rob itu adalah raja atau lur. Seorang raja bukan Tuhan. Baik, saya akan tunjukkan kepada Anda Alkitab bahasa Inggris ya. Sebentar, saya tunjukkan kepada Anda Alkitab bahasa Inggris. Sebentar. Sabar ya Bang ya.
Baik. Kalau di dalam Islam, yang namanya Nabi itu bukan Tuhan Bang Edis. Nabi itu manusia biasa, menjadi panutan, diutus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Sebagai terus Bang yang nabi. kita bahas Bang, udah capek kita Bang. Itu Iya, terus mau yang apa Anda lagi yang bahas, dibahas? tapi nggak sembuh-sembuh. Mau apa lagi yang dibahas? Kan Muhammad terus yang Iya. sampai bahas. Anda berkata tentang Tuhan, Lord, Lord. Coba ya. Coba Bang, Anda baca ini nih. Yang bahasa Inggris nih Bang ya. Saya balikin dulu kamera saya. Oke, coba Anda baca nih Bang. Yang bagian bawah nih. Nggak kelihatan itu buram. Nih, kelihatan? Yang nomor 23. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. The Nggak grace. kelihatan. Nih, the buram. grace. Coba. The The grace grace. of the Lord. The grace of Di sini Lord. Jesus. Oke. Lord Jesus. Betul. Oke, tadi Anda sudah Benar. mengakui nggak bahwa Muhammad itu juga Lord? Lord itu adalah seorang raja, bukan Iya, Tuhan. Muhammad Lord nggak? Muhammad itu Lord. Ya udah, Raja. berarti mamanya menjadikan Muhammad sebagai Lord nggak? Ya nggak jadi masalah seorang raja Ya mempunyai udah kok mama. Anda. Terus kenapa Anda menjadikan masalah ketika Maria menjadikan Yesus sebagai Lordnya? Itu nggak masuk akal sama Iu, sekali. iu, iu. Sebentar, Anda mempermasalah. Tenang, Vian, tenang. Kamu mau diskusi kan? Kamu Benar, mempermasalahkan Maria menjadikan Yesus sebagai Lordnya. Kamu masalahkan itu. Masa ada mama menjadikan anaknya sebagai Lord? Sementara kamu mengakui bahwa mamanya Muhammad, Aminah, menjadikan Muhammad sebagai Lordnya. Setuju? Di sini begini Bang Edis. Coba dengarkan Ini dulu. begini, di sini begini, gimana sih Anda ini? Anda ini standar ganda loh. Maria menjadikan Yesus sebagai Lordnya, sebagai Gustinya, sebagai Robnya. Anda permasalahkan. Masa Berarti ada di sini- mama, masa Bang ada Edis ibu, tenang dulu, Benar. tenang. Masa ada ibu menjadikan anaknya sebagai Lord? Masa ibu memanggil anaknya my Lord? Anda permasalahkan. Sementara di dalam agama Islam, Anda mengakui bahwa Aminah menjadikan Muhammad sebagai Lordnya. Sudah, gantian. Ya. Artinya, Bang Edis tidak mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Hanya sekedar raja, ya kan? Dengan adanya bahasa itu. Emang arti Tuhan itu apa sih? Saya udah berkali-kali kan menjelaskan kepada Anda. Saya ini sudah ratusan kali menjelaskan kepada Anda dan kepada orang-orang Kristen. Kata Tuhan di dalam Alkitab itu artinya itu adalah Tuan, Gusti, Lord, Rob. Itu artinya. Oh. Artinya di sini Kok Anda bilang sekarang Yang- gimana sih? yang perlu saya perhatikan, Abang Edis tidak mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Ya kan? Ya benturin kepalamu ke ubin sana. Aduh, ke ubin sana benturin. Ayo silakan. Orang makan apa sih kalian? Teman-teman sekalian, apa kalian itu nggak bosan dengar saya ngomong masalah itu? Di dalam Alkitab itu sebenarnya kata Tuhan itu nggak pernah ada.
Karena Alkitab itu tidak ditulis pakai bahasa Indonesia, Abdul. Kenapa Anda tidak paham-paham juga? Susah banget paham kayak begitu. Quranmu itu juga nggak ditulis pakai bahasa Indonesia. Nggak ada kata Tuhan di Quranmu itu. Allah itu bukan Tuhan di Quranmu. Allah itu Rob. Coba tunjuk di dalam Al-Quran kalau Allah itu Tuhan. Saya lompat dari Monas. Nggak ada Allah itu Tuhan. Allah itu Rob. Kemudian Rob ini diterjemahkan jadi Tuhan. Tapi nggak paham-paham juga. Dan itu mereka pura-pura nggak paham sebenarnya. Ya silakan Umar. Dan kata Rob itu, kata kurios itu bukan hanya ditujukan kepada Yesus, ditujukan juga kepada Bapa di sorga. Bapa di sorga itu juga Tuhan atau Tuan, sama itu. Bapa di sorga itu juga Tuan, Rob, Lord, sama itu. Ya silakan Umar. Aku menyambungkan tadi saja. Yang mana? Anda mengakui Maria, mengakui Yesus itu Tuhan, dan Anda bawa ke Kurios, Yeminah Nabi Muhammad, begitu. Maria tadi mengakui. Baik, saya jelaskan. Gini, Maria itu meyakini atau Maria itu percaya bahwa anak yang dilahirkannya itu adalah Sang Mesias. Tetapi Maria itu tidak pernah percaya bahwa anak yang dilahirkannya itu adalah Bapa di sorga. Enggak. Yang dilahirkan itu bukan Bapa yang di sorga, bukan. Tetapi Sang Mesias. Sang Mesias itu juga dipanggil juga Kurios. Dipanggil juga Tuhan atau Tuan. Sama seperti panggilan yang ditujukan kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Dipanggil juga dengan panggilan Tuan juga. Sama. Kayak orang Jawa gini ya. Orang Jawa itu ketika dia dipanggil Gusti. Tetapi ada raja, penguasa juga dipanggil Gusti. Sebentar, kalian ini nangkep nggak sih saya ngomong ini? Kalian nangkep nggak? Jangan-jangan kalian nggak nangkep juga. Gimana? Nangkep nggak kamu maksud saya? Gimana? Jangan dibisukan, Umar. Jangan dibisukan. Ya. Umar, kamu nangkep nggak maksud saya? Kok nggak? Sinyalnya dia masalah. Halo Umar, kamu mendengar omongan saya? Nah kan kalau udah ini pura-pura dia tidur kamu di bawah sana. Saya ini sudah menjelaskan berkali-kali teman-teman. Ini juga edukasi bagi yang Kristen-Kristen. Karena banyak orang, entah yang Islam, entah yang Kristen, ketika ketemu kata Tuhan, orang tersebut nggak ngerti apa maksudnya. Tuhan yang disematkan kepada Yesus itu maksudnya dia itu adalah Sang Mesias. Makanya kalau kita baca Alkitab, kita itu harus ngerti dulu. Ini bukan kitab orang Samosir, bukan. Ini bukan kitab orang Indonesia ini. Ini backgroundnya, latar belakangnya itu adalah orang-orang Yahudi. Di mana orang-orang Yahudi itu menanti-nantikan Sang Mesias. Begitu. Jadi Tuhan yang disematkan kepada Yesus itu nggak sama dengan Tuhan yang disematkan kepada Bapa di surga. Bukan orang yang sama itu.
Nah, cuman banyak orang nggak paham itu. Jadinya akhirnya seperti Oones. Begitu. Atau saya undang saja Oones datang ke sini, coba. Biar anu. Karena orang Kristen pun banyak nggak ngerti ini. Kita jujur-jujuran aja, orang Kristen pun banyak nggak ngerti. Coba, silakan. Saya undang yang Kristen. Si siapa? Rudi Iskariot. Karena Rudi Iskariot nggak ngerti tuh. Rudi Iskariot, Mikana, si siapa? Living Smile, itu sama-sama itu. Cuman itu tidak membuat orang tersebut langsung dikatakan ini apa namanya penghuni neraka, enggak. Coba siapa yang Kristen di sini? Coba. Mana Bung Towel? Katanya Muslim, yang Kristen. Coba. Nah, ini Kristen. Coba. Ya, Tahir. coba yakinkan saya buat percaya sama Kristen gitu. Gimana? Bang, Anda tidak mungkin percaya Kristen selama Anda percaya dengan Muhammad. Iya, makanya yakinkan saya. Bang, cara meyakinkan Anda itu pertama-tama Anda harus disembuhkan dulu dari suatu penyakit. Karena Anda masih memiliki penyakit. Penyakit Anda apa? Anda percaya sama Muhammad. Lah, kok bisa? Penyakit percaya sama Nabi. Penyakit. Loh, Anda percaya bahwa kalau lalat masuk ke minuman, lalatnya itu harus dicelup-celupin baru diminum. Berarti kan Anda itu sakit. Buktinya. Kok buktinya? Jadi selama Anda jadi orang Islam, Anda tidak pernah dengar menurut Ya, sunnah enggak. Nabi, menurut apa yang diajarkan oleh Muhammad, jikalau lalat masuk ke dalam gelasmu, maka lalat tersebut harus kau mandikan, kau celup-celupin ke dalam itu. Iya, jangan cuma katanya, buktinya dulu. Baik, dia mau bukti. Baik. Pantesan kamu masih jadi orang Islam. Itu isu udah nggak tahu, udah berkali-kali kita bahas di sini. Pantesan udah ratusan kali dibahas dia masih Islam juga, ternyata nggak nonton. Baik. Nonton lu gitu loh. Baik. Sabar ya. Oke, saya akan tunjukkan kepadamu bagaimana bunyi hadis tersebut ya. Nah, makanya saya katakan Bang, Anda itu sebenarnya mengalami gangguan jiwa. Iya, udah dulu, jangan kemana-mana. Oke. Perhatikan ya Bang ya. Ini hadisnya, perhatikan ya Bang ya. Sunan Ibnu Majah nomor 3495. Saya bacakan Bang, saya bacakan. Grade-nya Bang ya, grade-nya Bang. Apa ini? Hadis atau apa ini hadis ya? Ya Tuhan, Sunan Ibnu Majah Anda nggak tahu. Bang, hadis Bang, Oh, hadis. hadis. Ntar saya cek ya. Oke, baik. Apa dikatakan di sini Bang? Di dalam Sunan Ibnu Majah telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun dan seterusnya dari Rasulullah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada salah satu sayap itu mengandung racun dan yang satunya lagi mengandung obat. Oleh karenanya apabila dia jatuh pada makanan, maka benamkanlah ia ke dalamnya. Sesungguhnya ia mendahulukan racun dan mengakhiri penawarannya. Jadi Bang, kalau ada lalat masuk makanan, embat aja. Makanya saya katakan Anda masih percaya sama Muhammad. Nah, dulu saya cek dulu gimana sih? Oh ya silakan. Kita kasih kesempatan dia ngecek Bang. Kita kasih. Coba ketik di Google. Ketik di Google itu. Apa itu? Hadis tentang lalat masuk minuman. Tadi hadis apa namanya? Namanya hadis apa namanya? Oke, Sunan Ibnu Majah. Ketik aja Bang di situ, nanti keluar sendiri Bang. Hadis
lalat masuk minuman gitu. Coba lihat di situ ada website khusus yang membahas tentang hadis, namanya Hadits Tazkiyah nama websitenya. Kelihatan nggak? Nah dulu. Gimana kamu mau percaya kepada Tuhan Yesus sedangkan kamu masih percaya sama yang kayak begini-begini? Bang, jangan pura-pura langsung ini tersentak, Bang. Nah dulu ini saya lagi ngecek ini. Coba sambil ngecek sambil ngomong dong. Terkejut, kedua lengan pun gugur. Kalaupun ini asli, ini masalahnya apa gitu loh. Tadi Anda bilang mana? Sekarang masalahnya apa? Sebentar. Ya, Apakah Anda saya udah salah. sebentar dulu, sabar. Apakah Anda udah menemukan bahwasanya hadis tentang lalat yang masuk minuman itu memang benar-benar ada? Ada. Iya, Ada. Selama Anda jadi orang Muslim nggak pernah dengar ini? Dengar, cuman kan saya pengen tahu dari lu sendiri tahu apa enggak gitu loh, ngetes. Oke. Sekarang fitnah nggak saya? Kagak. Oh, jangan. Agak. ganti Baik. Kok- Jadi begini, Bang. Jadi kalau Anda misalnya ke warung Padang. Oke? Lagi Anda makan warung Padang, datang itu lalat yang baru dari tong sampah itu, yang ijo-ijo itu kan. Masuk plung ke dalam minuman Anda. Sesuai dengan sunnah Rasul. Gelak. Betul? Anda minta ganti, Uni, udah ganti dulu minuman ini karena ada lalat di dalamnya. Anda ngomong gitu? Atau Anda minum aja? Sesuai dengan sunnah Rasul. Kamu Muslim? Iya. Itu ada lalat masuk minuman. Anda minta ganti, tidak sesuai dengan sunnah Rasul Anda. Minum. Itu. Nah, namanya Bang. Bang. Mana? Namanya sunnah, mau diminum mau enggak ya terserah kan? Apa Anda percaya dengan Muhammad nggak? Ya percaya dong, masa enggak? Oke, kalau ada lalat masuk minuman, kata Muhammad minum, betul atau tidak? Tar dulu. Bang, nggak usah yang tinggi-tinggi, Bang. Yang sederhana saja, Bang, seharusnya sudah cukup. Namanya sunnah, itu mau diminum mau enggak terserah. Bang, coba dibaca lagi. Berarti kalau menurut hadis itu, isi hadis itu dijalankan nggak dijalankan terserah? Ya terserah. Oh, begitu. Baik. Menurut Anda, isi hadis itu dijalankan tidak dijalankan terserah. Ya, Sepakat? terserah orang yang mau ngejalankan silakan, mau enggak ya udah gitu. Oke, berarti menurut kesimpulan Anda, ajaran Muhammad itu terserah mau diajarin nggak dilakukan, tidak dilakukan pun tidak masalah. Setuju? Namanya sunnah ya kan. Gimana sih? Oke, baik. Di dalam Al-Quran tidak ada kata sunat. Di dalam hadislah muncul sunat. Pertanyaan saya, berarti seorang Muslim boleh nggak sunat? Sunat apa sunnah? Sunat, kitan. Oh sunat, kitan. Di dalam Quran, Bang, nggak ada kitan itu, Bang. Adanya di dalam hadis. Nah, sekarang menurut Anda, karena itu di dalam hadis, ditanya terus, saya juga pengen nanya ini dong. makanya saya bilang ini. Bang, Anda kan mengatakan Anda pengen disembuhin kan? Anda pengen disembuhin? Iya, udah, ayo. Oke. Tadi Anda katakan bahwa yang di dalam hadis itu nggak dijalankan nggak masalah. Oke, saya pegang omongan Anda. Di dalam Quran nggak ada kitan. Nggak ada. Adanya dalam hadis. Berarti menurut Anda kesimpulannya, karena ini hanya ada di dalam hadis, berarti tidak dijalankan nggak apa-apa. Berarti orang Muslim boleh nggak sunat? Ya nggak boleh lah. Ini dia.
Dengerin ya. Kalau udah begini Itu bang, kan apalagi tergantung bang yang mau konteks. kita obrolin bang? Apa yang mau kita obrolin kalau udah begini? Gimana? Konteksnya, tergantung konteksnya apa. Kalau kayak gitu, lu tanya Ustadz. Terus ngapain Anda kesini? Kan sudah saya bilang, yang Kan lu tadi ustad, mau meyakinkan gua, katanya mau nyembuhin. bang. Lu kalau Pertama itu begini bang, gini, kalau yang lu paling mau penting, nyembuhin gua, gini bang, yang paling penting itu adalah kemauan kita untuk waras. Kalau kita sendiri sudah nggak mau waras, ya ngapain bang kita ngobrol? Contoh bang, contoh. makanya lu yakin gua dengan sekarang dengan begini. agama lu gitu loh. Oke, sekarang saya pengen dulu Anda mengeluarkan statement dulu. Berarti Anda sudah tidak yakin dengan Islam? Ya yakin lah. Masa nggak yakin? Terus itu dulu yang saya sembuhin itu dulu, bang. Saya sembuhin dulu Anda dari percaya sesuatu yang seperti ini. Contoh, Ya, makanya ada lalat masuk ke minuman. Anda katakan itu baik untuk diminum karena itu lalat itu netral dia. Karena di kanannya ada racun, di kirinya ada penawar. Berarti kalau dia masuk ya nggak apa-apa minuman itu. Setuju? nggak apa-apa dan nggak diminum juga nggak apa-apa kan? Pada intinya. Terus kenapa Anda minta ganti? Mau diminum atau nggak diminum juga Oke. nggak apa-apa kan? Oke, kenapa Anda minta ganti? Ketika Anda makan di warung Padang, ada lalat masuk ke dalam. Apa alasannya Anda minta ganti? Alasannya? Karena Anda sebenarnya nggak mau minum. Itu. Ya, Nggak itu diminum nggak tergantung apa-apa. orangnya. Bohong aja. Deh ya, dengerin. Namanya lalat kan di tubuhnya kan bukan di sayapnya ya, itu kan di sayapnya. Hadis kan, ya nggak? Berarti Muhammad Dengerin salah dulu. ngomong ini. Itu kan di sayapnya. Kalau di tubuhnya ada bakteri ngapain diminum? Ya ini Muhammad yang ngomong kok gimana? Tapi Anda kita tanya sama udah Muhammad? ngomongin lalatnya habis disampah apa enggak? Luar biasa Anda ini, perhatikan ya. Aduh, Iya. susah sekali ini ya, berat Anda ini. Susah. Baik, saya akan tunjukkan ya. Nih. Nih ya, apabila lalat jatuh ke dalam minuman salah seorang di antara kalian, sebagaimana yang telah kami sebutkan dahulu, dikatakan di sini. Tampilin ayatnya, ditampilin dong. Biar Sebentar. saya baca. Saya tunjukkan, saya balikan ya. Sebentar, saya balikan dulu di layar. Ini berat sekali mereka ini ya. Sungguh nekat yang nyata mereka ini ya. Cok, jangan lupa follow ya ini. Follow aja Edis, follow di gua ya. Sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa ya. Mana sih tadi hadis yang tadi mana sih? Mana ini? Oh, ini udah ketemu. Baik. Memang mereka ini selalu mengingkari kebenaran. Oke, ini dia udah ketemu ya. Oke. Ini hadisnya itu bukan 1-2 loh. Enggak, artinya aja artinya kalau. Oke, kita bacakan ya. Sunan Ibnu Majah ini telah menceritakan dan seterusnya. Apabila seekor lalat terjatuh ke dalam minuman kalian, hendaknya ia mencelupkannya ke dalam minuman tersebut. Kalau ada lalat, ya celup-celupin aja sekalian. Lanjut. Mencelupkannya ke dalam minuman tersebut, kemudian membuangnya. Sesungguhnya pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada salah satu terdapat penawarnya. Ya,
Jadi kalau ada lalat masuk, tenggelamin dulu, baru dibuang lalatnya. Nah, baru Nggak lanjut apa-apa. minum. Ya nggak apa-apa. Mau dibuang. Nah, makanya saya bilang kamu tidak waras lagi. Gitu. Oh, jelas. Bisa nggak waras. Oke, sekarang saya balik. Kalau Wah, misalnya nih, aku- Aku mau nanya nih, nggak bisa nanya di sini. bagaimana Anda mau nanya? Itu saja dulu kita beresin. Menurut Anda, jorok sebentar. Jorok nggak ketika ada lalat masuk ke minuman, terus lalatnya itu malah dicelup-celupin, habis itu diambil, dibuang lalatnya, minum aja diminum. Menurut Anda jorok atau nggak orang kayak begitu? Ya kalau lalatnya nggak habis dari tempat sampah ya nggak masalah. Besok kamu ngomong, sebentar, besok kamu ngomong, lalat-lalat, kalian jangan main tempat sampah ya, jangan main tempat sampah. Udah bang, lanjutin benturin kepala ke ubin sana bang. Heran saya mereka ini. Masa Anda bilang sama lalat, ya kalau lalatnya habis nggak dari tempat sampah ya nggak apa-apa. Maksud Anda lalat suruh kemana? Maksud Anda lalat suruh party-party di gitu, di tempat bersih itu? Heran, di mana akal dan pikiran kalian? Masa Anda suruh lalat di tempat yang bersih, ya dia nggak mau, Pea. Seandainya lalat senang di tempat yang bersih, ngapain orang lah memang sudah. Herman, sungguh Herman. Oke, kita kasih naik ada Yanto Simamora, Apip Budianto Simamora, Apip. Ya, Apip, selamat malam. Halo Bang. Ya, silakan Bang Apip, nyalakan kamera dulu. Apip. Oke, Anda Muslim Bang? Kristen Bang. Kristen. Oke, apa tujuan Abang naik ke sini Bang? Untuk menambah wawasan dan juga untuk mendapatkan informasi lebih valid Bang. Mendapatkan wawasan dan informasi lebih valid. Maksudnya? Ada yang contohnya ada yang pertanyaan yang penasaran gitu Bang. Jadi saya butuh lebih padat lagi informasinya gitu Bang, agar tidak menentang lagi dengan informasi gitu Bang. Maksudnya informasi yang lebih valid gitu Bang dari Abang. Karena saya tahu Abang ini kan sudah lama mendalami tentang agama, baik agama ini dan juga agama lain gitu Bang. Apa maksudnya? Pertanyaan Anda apa? Pertanyaannya begini Bang, kita kan tapi kalau bisa kita coba kan Abang, dari kalau bisa Abang coba jangan gelap-gelapan gitu Bang. Coba cari tempat yang bagus begitu Bang. Nah, mantap kan? Gini kan enak Bang. Bang, jangan gitu. Oke, silakan. Jangan silau-silauan Bang. Aduh. Nah, coba Bang. Ya, oke, begitu ya. Silakan.
kita kan agama kita kan ada namanya Musa dan juga ada namanya Abraham dan juga ada namanya Adam. Nah, jadi saya bukannya bermaksud apa-apa. Coba mungkin Abang jelaskan kenapa juga agama lain ada juga namanya Nabi Adam dan juga Nabi Abraham dan juga yang lain. Contohnya seperti Ya karena Yusuf nyontek, gitu, Bang. Bang. Karena mencontek. Apakah itu sudah valid ya Bang ya? Validnya, apakah ada sumbernya atau dari buku kah atau bagaimana Bang? Kok Oke, bisa Bang saya katakan kasih- itu namanya saya kasih- nyontek? Oke, saya kasih contoh, Bang. Ada film, Bang, film Bang. itu tentang seorang laki-laki bernama Peter. Jadi Bang. si Peter ini dia suatu saat digigit serangga jenis laba-laba. Bang. Nah, setelah digigit serangga laba-laba itu, dia mengalami sebuah perubahan. Jadi dia bisa kalau begini begitu, ceret begitu, keluar jaring laba-laba gitu. Jadi dia bisa lompat gitu dari gedung ke gedung. Tahu saya Bang. lagi cerita apa? Tahu Bang. Apa itu? Spiderman ya Bang ya? Spider-Man. Oke. Lalu Bang, tidak lama setelah film Spider-Man itu muncul film baru. Tapi bukan laba-laba yang gigit dia. Yang gigit dia itu capung. Nah, setelah dia digigit capung itu, terus dia bisa berbuat hal-hal yang ajaib gitu. Menurut akal sehat kita, berarti film itu nyontek Spider-Man nggak? Kalau sudah dapat izin Bang. Ya, walaupun kalau nggak dapat izin nyontek nggak gitu. Terinspirasi dari film Spider-Man nggak itu? Iya Bang, terinspirasi Bang. Ah iya, gitu Bang. Jadi di dalam Alkitab Bang, itu ada peristiwa bagaimana Musa itu dia diutus oleh Tuhan untuk menghadap kepada Firaun. Pertama Musa itu menolak. Alasan Musa menolak itu karena apa? Karena nanti orang Israel itu nggak percaya. Mereka nanti tidak akan percaya kalau engkau mengutus aku. Makanya Tuhan memberikan kepada Musa sebuah tanda. Nah, Tuhan berfirman kepada Musa, "Hai Musa, lemparlah tongkatmu itu ke bawah." Nah, dilemparkan, kemudian menjadi ular. Maksudnya apa? Apa buat atraksi-atraksian? Bukan buat atraksi. Tetapi sebagai tanda ajaib bahwa Musa bertemu dengan Tuhan. Karena kalau orang aku ketemu Tuhan aja ya sama saya bisa Bang. Itu juga bisa. Semalam saya ketemu sama Tuhan, ya bisa. Makanya diberi tanda ajaib. Nah, lalu muncullah Al-Quran. Ribuan tahun berikutnya muncul kitab Al-Quran, cerita yang sama. Ya Musa, lemparkanlah tongkatmu. Lalu tongkat itu jadi ular. Masukkanlah tanganmu ke bajumu. Lalu tangannya berubah menjadi seperti kusta. Dan seterusnya. Menurut orang Islam, wahyu. Iya kan kata orang Islam. Tapi dalam sudut pandang saya sebagai Kristen, ya itu namanya bukan wahyu. Dalam sudut pandang saya sebagai Kristen, itu namanya, nanti saya bilang nanti penistaan lagi. Susah. Inilah Bang, susah Bang. Jadi intinya Bang yang mau saya katakan, menurut orang Islam itu wahyu, itu hak mereka. Tetapi kita orang-orang Kristen, kita tidak menganggap itu wahyu. Seperti itu. Tetapi itu meniru-niru apa yang ada di dalam Alkitab. Seperti itu. Apa ada sumbernya Bang ya? Sumber maksudnya? Oke, saya tunjukkan ya Bang ya. Iya, Kasih sumbernya tunjuk, Bang. contohnya Abang katakan itu adalah menyontek atau meniru-niru. Ada nggak sumbernya? Contohnya sumber lebih valid lagi Bang. Bang, tadi kan saya bilang sama Anda, kita ini kan punya akal, betul? Iya Bang. Tadi sudah saya umpamakan Spider-Man tadi kan?
Ya bang. Kalau ada orang Indonesia bang, ada orang Indonesia nih, dia bikin film. Nah, ada film dia digigit sama laba-laba. Terus setelah digigit laba-laba, dia bisa terbang, melompat dari gedung ke atas gedung. Terus bisa manjat begini kayak laba-laba. Gitu, bang. Nggak ada sumber yang bilang itu menjiplak Spider-Man, kita nggak ada. Tetapi akal sehat kita, naluri kita berpikir itu menjiplak film Spider-Man. Setuju nggak? Setuju bang. Iya, jadi jangan abang tanya mana sumbernya kalau itu menjiplak. Tulisan nggak ada bang, dia nggak akan ngomong film ini menjiplak Spider-Man, nggak akan ada. Tetapi fakta-fakta di lapangan menunjukkan bahwa itu sebuah plagiatisme. Sama seperti ini loh bang, saya kasih contoh lagi bang. Kita punya uang nih, aduh saya mana. Misalnya ada duit. Ya bang. 100.000 gambar Soekarno. Ya bang. Oke. Terus ada orang bikin mirip seperti itu. Gambar Soekarno itu difotokopi. Ya bang. Berarti orang tersebut melakukan yang namanya peniruan uang, betul? Ya bang. Iya, nggak perlu di situ ditulis bahwa uang ini meniru, ya nggak perlu. Kita kasih contoh bang ya, saya kasih contoh bang. Kita ambil contohnya misalnya, sebentar ya bang ya. Bentar. Abang sudah lama mempelajari ya bang tentang agama, tentang pembelajaran tentang keagamaan bang? Sudah lama bang, sudah lama. Saya kasih aja sampelnya. Sabar ya bang ya. Contoh misalnya di dalam Al-Quran surat Toha ya bang ya. Nih, saya balikin kamera saya dulu. Kita memberikan sampel-sampel, contoh-contoh ya bang ya. Ya bang. Ini kalau kata orang muslim itu wahyu. Tapi kan hak mereka mengatakan itu wahyu. Nih, ini misalnya di dalam Alkitab kita ini, di dalam Keluaran pasal yang keempat. Ya bang. Kelihatan kan? Nih, lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkan ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Demikianlah tangannya dimasukkan ke dalam bajunya dan setelah ditariknya keluar,
maka tangannya kena kusta, putih seperti salju, dan seterusnya. Nah, kita lihat ini Bang, Al-Quran. Kita lihat Al-Quran. Nih ya, di dalam surat Toha, Tohanya kita mulai dari ayat sebelumnya ya. Nih. Perhatikan nih. Dan berkata Musa, nih sebentar ya. Nih. Ini firman Allah kalau kata Muslim nih ya. Artinya, apakah itu yang ada di tangan kananmu, hai Musa? Musa menjawab, berkata Musa, ini adalah tongkatku. Aku bertelekan padanya dan aku pukul daun-daunnya untuk kambingku. Dan bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya. Dan Allah berfirman, lemparkanlah ia, hai Musa. Lalu dilemparkannya tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Lalu Allah berfirman, peganglah dan ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikan kepada keadaannya semula. Dan kepitkanlah tanganmu ke ketiakmu, niscaya ia keluar. Kan mirip kan Bang? Kalian lihat mirip nggak? Mirip bang. Nah kalau kata Muslim wahyu. Tetapi kata orang Kristen ya bukan wahyu lah Bang. Kalau kata orang Kristen namanya plagiatisme. Meniru. Satu lagi bang. Dan terakhir, itu jumlahnya bang. Banyak Bang. Gimana? Satu lagi bang, pertanyaan saya bang, boleh bang? Satu lagi terakhir. Kita kasih kesempatan lah Bang sama yang Muslim Bang. Nanti kalau kita bahas begini nanti seperti Abdul Somad dan ini Donditan kita berdua di sini. Oke siap Bang, makasih ya Bang ya. Oke ya, saya turunkan ya. Oke siap Bang, makasih Bang. Baik, saya turunkan. Baik. Teman-teman, saya itu berusaha adil. Kalau ada orang Muslim, sesama Muslim mereka berdua bahas agama Kristen, saya tidak mau seperti itu. Saya mau kalau membahas agama Islam itu ada Muslimnya di sini supaya dia sebagai sumber untuk membantah. Begitu ya. Oke. Malam Bang. Selamat malam Sarwana, silahkan nyalakan kamera Anda. Saya punya kepercayaan Bang. Ya, silahkan nyalakan kamera dulu Bang. Oke. Saya tanya dulu Bang, apakah Anda ini seorang Muslim Bang? Aduh, sinyalnya macet-macet. Apakah Anda seorang Muslim? Saya penganut kepercayaan. Di KTP tertulis apa Bang? KTP Islam. KTP Islam. Ya berarti Anda Islam Bang, Islam gitu. Ya, Oke, apa yang mau Anda tanyakan Bang? saya cuma pengen ini aja Bang. Oh ini sinyalnya. Pertama saya mau ngucapin selamat untuk Bang Edis atas pembukaan rumah apologetnya itu. Selamat atas pembukaan rumah apologet. Iya Bang, tetapi itu tidak menjadi soal Bang. Itu tidak menjadi lebih berarti ketimbang Anda masih menjadi seorang Muslim. Yang menjadi pertanyaan, Anda ini sebenarnya Bang, di KTP kan Islam. Lalu Anda kenapa penganut kepercayaan itu gimana ceritanya? Gimana? Kita kasih naik ada sebentar ya. Oposisi.
Ya, oposisi. Halo? Halo bang, halo. Salam toleransi abangku. Bang, kok gelap-gelap, Bang? Di jalan lagi bang, di jalan bang. Oh, kalau lagi di jalan ya nanti, Bang, kalau sampai di rumah. Enggak, saya mau- Anda Muslim? Muslim. Ini saya mau Bang. anu bang. Begini, Bang. Maksud saya, Bang, kalau Anda mau ngobrol gitu, Bang, coba sediakan tempat yang bagus. Atau kalau ngobrol gitu, Anda jangan begini-begini, tiba-tiba begini, terus hilang, wajar jadi separuh begini, Bang. Gitu loh. Begini bang, saya terima kasih diberi waktu. Apa yang kita bang Edis itu betul tadi. Jadi kalau akiu-akiu di bawah jangan naik. Biar saya juga Muslim bang. Saya betul tadi itu. Berarti Anda masih percaya dengan yang begituan? Tidak, maksudnya begini bang Edis. Maksudnya begini. Jadi Muslim yang di bawah, tolonglah kalau tak punya ilmu, ndak usah naik. Jangan sok-sok naik, jangan pansos. Kalau Udah saya ya, udah begitu saya aja. bilang itu ratusan kali, Bang. Udah saya bilang. Kalau kalian Islam nggak punya ilmu, jangan naik. Kenapa? Karena nanti kalian itu makin membuat Islam makin terpojok. Udah Betul, saya Bang, bilang betul, begitu, tapi mereka masih naik terus. Setuju bang, setuju bang. Saya juga Gitu Muslim. loh. Setuju bang, setuju sekali. Jadi kalau nggak punya Nah, ilmu, nggak masalahnya ketika yang naik ustadz malah ujung-ujungnya mengiyakan omongan saya. Jadi serba salah. Yang orang awam membantah omongan saya. Yang ustadz mengiyakan omongan saya. Oke bang. Ya. Ya terima kasih waktunya bang Edi. Saya jadi sampaikan lagi bagi muslim-muslim di bawah, saya juga muslim. Tolonglah kalau tidak ada ilmu, tidak paham atau tidak punya literasi, tolong jangan naik bikin malu aja. Itu aja bang dari saya bang. Oke, Makasih baik, banyak, terima Bang. kasih. Salam toleransi. Nih, kita turunkan ya. Oke, kita kasih yang berikutnya ada Muhammad Andrian. Muhammad Andrian Maulana. Ya, silakan Bang Muhammad Andrian Maulana. Apakah Anda seorang Muslim, Bang? Oke, Muhammad Andrian Maulana terpental. Oke, sebelum kita lanjutkan kembali, teman-teman, sekali lagi ya teman-teman ya, support dan dukung saya, teman-teman. Kenapa saya harus perlu disupport dan didukung? Supaya ada jawaban dari orang-orang Islam yang senengnya bahasin agama Kristen. Jadi teman-teman, biar kalian tahu, ini informasi saja. Mungkin banyak di antara kalian tuh yang nggak tahu. Begitu banyak channel-channel Islam yang kerjanya itu membahasin agama Kristen. Contohnya channelnya Donditan, channelnya Felix Xiao, channelnya Abdul Somad, dan banyak yang lainnya. Cuman saya melihat mereka itu ketika bahas agama Kristen nggak adil. Masa Abdul Somad Islam, Donditan Kristen bahas agama, Donditan Islam, Abdul Somad Islam bahas agama Kristen, kan nggak adil. Masa kalian berdua sama-sama Muslim bahas agama Kristen? Yang adil lah. Undang satu orang Kristen di situ. Biar ada sanggahan, gitu. Nah, tujuan saya membuka forum ini, halo bapak-bapak, ibu-ibu, ya, mungkin ada di antara kalian ini dari tim Cyber Mabes Polri. Saya kasih tahu sama kalian, ya, bapak-bapak, ibu-ibu tim Cyber Mabes Polri. Saya membahas ini itu tujuannya untuk mengimbangi itu channel-channel yang muslim-muslim itu. Ketika orang Islam bahasin agama Kristen, katanya dakwah itu syiar. Contohnya siapa? Contohnya Zakir naik tuh, Jakar turun. Ketika mereka dia bahas-bahas agama Kristen tuh boleh. Brother.
Jesus is Muslim, brother. Ketika kalian ngomong begitu, ya kan? Itu malah dikawal sama polisi, dikawal. Ya kan? Dikawal juga oleh Majelis Ulama Indonesia. Nah, ketika ada orang Kristen mengimbangi nih bahas agama Islam, ya jangan dipantau lah. Tim Mabes Polri Cybercrime memantau. Berikanlah keadilan bapak-bapak, ibu-ibu. Begitu. Tetapi kita di sini berusaha semaksimal mungkin untuk tidak yang namanya menghujat, memfitnah, memaki. Itu nggak boleh. Boleh bahas agama orang selama dalam tujuan yang edukatif. Cuman banyak kadrun naik ke sini memancing-mancing. Ya harus seimbangi juga kan. Datang kadrun ke sini, tolong Yesus disalib katanya. Coba. Mancing-mancing kan. Loh saya bilang, Yesus nggak perlu ditolong. Nggak perlu. Karena setelah Yesus disalibkan, dia bangkit. Jadi Anda salah kalau ngomong tolong Yesus, tolong Yesus. Nah sekarang saya balik nih. Yang perlu ditolong itu ya Muhammad. Yang sampai sekarang masih dikubur. Nah kalau saya bilang tolong Muhammad, Anda marah. Ini gimana kita mau membuat diskusi yang baik coba? Makanya saya ingatkan dengan ayat Al-Quran. Wahai kaum muslimin wal muslimat. Di dalam Al-Quran tertulis, jangan kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik. Kalau kamu naik ke sini baik, bagus, kita diskusi yang baik kan? Gitu loh. Jadi jangan memulai-mulai untuk membuat acara ini jadi acara saling hujat, saling maki. Gitu loh. Ya, saya mohon sekali dengan yang muslim-muslim, naiklah dengan tujuan yang baik, kita diskusi yuk. Bukankah saya ini menanggapi ustadz-ustadz kalian yang suka bahasin agama Kristen? Gitu loh ya. Kita kasih naik ada Apip Budi. Usman anti pusing, silakan. Usman anti pusing. Usman anti pusing, silakan nyalakan kamera Anda. Ini sudah dinyalakan. Gelap bang, nggak kelihatan. Oh enggak, ini saya rang bang. Ah, sudah kelihatan sekarang. Rang. Silakan bang.
Silakan Saya Bang, apa yang mau Anda bahas? Bang? mengamalkan hadis tentang anjuran menjelupkan lalat ini jadi terang sehat Bang. Nggak ada bakteri di mulut Bang ini Bang, sehat Bang. Berarti kalau ada lalat Bang. masuk, kalau ada lalat masuk ke minuman Anda minum. Minum ini buktinya saya sehat dibandingkan nggak ada buktinya. Gini. Coba praktekin. Praktekin Bang. Ya, Praktekin Bang. Oke, coba. Ada Duduk lalat dulu yang yang bagus sengaja. Bang. Duduk Itu dulu yang adalah bagus keputusan Bang. Allah. Sebentar Lalat gini. itu keputusan Allah Sebentar, jadi sebentar, lalat. tenang Bang, Dan tenang Bang. hadis itu merupakan Walaupun dalil bukan tenang, apa? tenang, Bang, tenang. Hadis Tarik napas itu dulu, Bang. bukan Tarik napas, bahaya, tarik napas. anjuran, Bang, bukan akal-akalan. Tarik napas Bang. dulu, tarik napas dulu. Kamu Tarik napas. ini nyerostos akal-akalan, Bang. Jangan diturunkan. Hembuskan ya. dulu. Jangan diturunkan. Enggak saya turunkan. Coba. Jangan diturunkan. Pertama-tama, Anda ini pertama-tama. hanya nyerostos, ngibulin sesama Kristennya. Bahkan Kristen tidak ada yang sependapat dengan kamu. Kalau kamu ini Bang, banyak yang Anda Muslim masuk Anda kepada kalau kamu, jualan itu sate, memang sebentar Bang, sebentar. Iya, Sebentar. iya, Kalau saya Anda dengar. jualan kalau Anda jualan Enggak, saya sate, jualan. oh, itu kan udah kena Tuh. pelanggaran kan? Ya nggak pelanggaran, Mbak. Naikin Kena lagi. pelanggaran kan? Iya. Iya. Itu Oke, kena pelanggaran gara-gara ini takdir Tuhan meskipun pelanggaran, saya tidak bisa turun. Ini takdir Allah. Iya, Subhanahu karena wa pelanggaran, karena Anda Hadis. melanggar pedoman Dalil dari komunitas. Islam itu tidak bisa diakal-akalin, Bang. Kamu hanya ngibul ngakal-ngakalin sesama Kristenmu. Kamu itu adalah Kristen Ngibul abal-abal. ngakalin. Kamu adalah Kristen gadungan, hanya doktrin dari Kristen Paulus yang menyelisihi gadungan. ajaran Bang, ajaran tenang Kristus, Bang. Tenang dulu. Iya, Kalau tenang, ada tenang, saya lalat, tenang. Iya. Kalau ada lalat, Oke, Anda karena jualan cuma sate. bicara saya juga bisa, Bang. Kalau misalnya Anda jualan sate, kemudian Nggak ada apa-apa. lalat di situ, kamu Iya. harus makan Maka lalat ini lalat buktinya itu kan? saya sehat. Buktinya Iya, saya beramal pantesan, hadis Nabi. jadi Iya, sehat. lalat karena sehat karena makan lalat. Dalil Setuju? itu bukan akal-akalan, Bang. Iya, Buktinya besok kamu saya jualan nggak ada sate lalat ya. Hmm. Besok kamu jualan sate lalat, betul? Iya. Ah, iya, memang. pantesan Yang kamu namanya blok, saya goblok. Muslim berserah diri ya. harus Iya, mengikuti, Bang. berarti makanya saya bilang Iya, kamu harus blok. mengikuti. Iya. Tidak seperti Paulus. Tidak seperti Ya Paulus gimana? yang menyelisihi Gimana ajaran kamu Kristen bisa? sejatinya, Gimana Bang. kamu bisa waras orang lalat saja kamu Saya akan juga makan? tidak marah. Saya cuma bisa ngomong muter. Berarti kamu kan makan lalat tadi. Berarti kamu tadi kan makan lalat. Kan hanya ngomong muter. Berarti Intinya kamu tidak tadi ada. kan makan lalar. Kamu orang bilang disuruh diskusi dengan Coka. Gimana? Kamu Kan hanya tadi memponis kamu makan orang. lalar. Iya, saya. Kamu dengar, tadi saya makan dengar. lalar. Makan Ya. lalar tadi kamu. Ya. Ah, pantesan kamu goblok kalau begitu. Siapa yang goblok? Ya kamu makan lalar kok dimakan. Bukan lalat dicelupkan ke minuman. Itu adalah Iya, anjuran berarti kamu kan agama saya. Dan saya berarti sehat, kamu tidak di itu mulut saya tidak ada blok-blok. bakteri. Karena apa? Mata saya Karena sehat, lalar tidak itu usah pakai kotor kacamata. lalar itu. Masa Tidak ada lalar kamu mau bakteri, Bang. minum? Gak ada bakteri, Bang. Mulut saya, Bang. Gigi saya putih, Bang. Ini yang Oke. mengamalkan hadis. Berarti kalau orang Madura jualan ada lalar di air minumnya, Anda berarti kalau diminum. tidak ada di Anda kalau tidak Tenang, ada saya di tanya sama Indonesia, Anda. ya. Berarti Kamu orang adalah Madura, buronan, tenang. Kamu Boleh buronan nanya orang saya? Katolik kamu. Boleh nanya Kamu saya? buronan orang Katolik. Boleh nanya nggak saya? Ya, boleh. Oke. Berarti kalau orang Madura Ya. ada lalat masuk ke gelasnya, ke air minumnya, berarti sama orang Madura diminum. Diminum karena itu adalah anjuran barokah bikin sehat. Di Berarti situ orang Madura, akan berarti diminum. orang Madura minum air bekas mandian lalat. Bukan, Bang. Itu Nah, tidak sengaja, bukan Bang. sekarang. Itu tidak sengaja. Makanya Memang susah itu. kalau begini. Itu, Kalau begini apa kita intinya jadi ya, susah di lalat susah itu, bang. lalat itu ada saya mau ngomong. Bang, Itu kalau penjelasannya, ada penjelasannya. lalat masuk ke dalam air minum orang Madura, Ya. apakah lalat tersebut dicelup-celupkan, lalu lalatnya disingkirkan dan airnya diminum? Ya, buktinya saya sehat. Nah,
Nggak ada Oke, saya mau tanya sama Anda. Apakah orang Madura suka minumin air bekas mandian lalat? Ya. Maksudnya Anda yang ngomong, jangan bilang saya. Jangan nyosor sendiri. Ya, Anda jangan bilang saya kalau begitu. Anda yang ngomong sendiri. Nah, jangan nyosor sendiri kamu. Silakan. Di situ kalau saya seandainya minum ya orang muslim ya. Nah, terus ada lalat hinggap di dalam minuman, itu ada barokah. Maksudnya ada barokah. Kan ada dua sayap di lalat itu ya. Yang satunya itu mengandung racun, yang satunya mengandung obat, Bang. Oke. Berarti kalau ada lalat masuk minuman berarti barokah ya. Lihat, Bang, bervitamin, Bang, muka saya, Bang. Buktikan sendiri. Ya sudah. Ya udah dia ngomong vitamin kok, ya nggak apa-apa. Iya, Bang. Intinya Bang, Anda yang bilang ya, bukan saya ya. Bukan saya yang bilang, Anda yang bilang ya. Coba sapa dulu teman-teman. Enggak, sapa dulu pemirsa dalam bahasa Madura, coba. Halo, assalamualaikum teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sehat, salam sejahtera, salam perdamaian. Jangan ngibul, jangan menjadi doktrin Paulus bagi umat-umat Kristen. Kok nyalain Paulus? Emang Paulus nyuruh minum air bekas mandian lalat? Nah, apa hubungnya dengan Paulus? Kan Paulus nggak tahu itu. Terus kenapa Anda hubung-hubungin dengan Paulus? Seperti kamu ini istrinya Paulus. Kenapa? Motor Kenapa Anda benci sekali dengan Paulus, Bang? Sedangkan Muhammad sama Allah tidak pernah ngomong Paulus. Kasihan umat Kristiani hanya di menyelisihi belajarnya sendiri. Misi belajarnya sendiri. Ya udahlah, bikin sate lalat dulu sana. Jangan diturunkan. Ada kena pelanggaran. Jangan diturunkan. Ya tidur dulu di bawah sana. Apa yang mau kita bicarakan lagi? Heran saya teman-teman ya. Tapi ya itulah teman-teman. Kadang-kadang ya ada gitu. Bukan cuma lalat gitu. Mereka ini bukan cuma lalat, air kencing hewan pun diminum. Nih, saya tunjuk sama Anda ya. Jadi memang, makanya saya tidak heran ya. Kalian tahu nggak kenapa ada orang percaya bahwa ada orang bisa menggandakan uang? Kalian tahu? Kenapa bisa percaya seperti itu? Contoh, misal siapa itu dukun yang bisa menggandakan uang yang dulu viral itu, yang keluar terus dari dompetnya, wow, duit terus, itu siapa namanya itu? Yang pakai sorban, pakai anu itu, kiai Kanjeng siapa? Kanjeng apa namanya? Lupa. Dimas Kanjeng. Iya. Tahu kan Dimas Kanjeng? Wah, duit keluar terus dari ininya. Karena katanya dia bisa menggandakan uang. Nah, makanya orang datang, duitnya dibawa ke situ buat digandain. Lah kenapa nggak duitmu sendiri yang digandain, Kanjeng? Kenapa kamu sibuk menggandakan duitnya orang? Kenapa nggak duitmu sendiri? Nah, tahukah teman-teman kenapa ada orang percaya bahwa ada orang bisa menggandakan uang, duitnya bisa diganda-gandain? Nah itu teman-teman. Karena dia otaknya itu sudah dikuasai, sehingga itu dikatakan atau dia meyakini itu sebagai sebuah kebenaran. Nah sama seperti yang tadi teman-teman, lalat kata dia itu adalah obat begitu ya, karena dia sudah otaknya